Baik, nah masih dalam tema mental kepiting. Mental kepiting itu apa, Pak Jamil? Mental kepiting itu kalau diletakkan di satu keranjang dan itu satu, dia akan cepat lari. Cek, 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 cek. Tapi begitu puluhan kepiting dimasukkan dalam satu keranjang, puluhan ya, maka begitu satu akan naik, ditarik sama yang lain. Satu akan naik, ditarik sama yang lain. Satu akan naik, ditarik sama yang lain. Dan dalam waktu tertentu tidak ada satu kepiting pun yang keluar. Nah, itulah yang saya sebut orang yang bermental kepiting. Temennya mau maju ditarik, lu kagak usah maju. Temennya rajin di kantor, gak usah ngoyo-ngoyo, pinter bodoh, gajine podo. Ya. Nah, orang-orang semacam inilah orang yang bermental kepiting. Oke, kalau gitu saya penasaran nih, masa sih kepiting seperti itu? Ya. Coba kita tes dulu. McDenny, coba tolong saya pesan kepiting fresh, hidup. Fresh ya? Mau yang Padang apa bumbunya yang fresh. Ya, fresh Coba ya, kita berarti pengen masih hidup lihat nih, apakah benar kepiting itu seperti itu? Ya, coba. Ini lihat, ini kepiting asli, lihat. Masih hidup ya? Masih hidup. Nah. Tapi nggak lama lagi nih mau digoreng. Kalau dia gagal hari ini kita goreng menjadi Direbus. kepiting saus Padang. Oke, nah jadi Nih. ini ada berapa nih? Ada 5 kepiting ya? Iya, 5. pasti nggak Oke. akan naik-naik di sini. Jadi Miss Mary tetap tenang saja, karena begitu mau naik ditarik sama yang lain. Begitu mau naik ditarik sama yang lain. Masih hidup nih kan? Iya, masih Coba bergerak. dipegang, Bro. Ada kameranya mungkin. Saya berani sih. Bisa. Saya pegang ya. Saya pegang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Tapi saya nggak berani. Mulai di sini. Oke. Jadi mereka ini memang lagi sedang bergerak ya, Iya. terlihat ya. Tapi biasanya, apalagi kalau puluhan, contohnya Iya. tadi Pak Jamil, pasti akan ada salah satu yang mungkin dia udah naik ke atas, Ditarik. lagi. Iya. Naik ke atas, ditarik lagi. Jadi nggak perlu takut, karena nggak akan ada satu kepiting pun yang keluar. Karena akhirnya mereka ya udah sama-sama berada di tempat situ terus. Makanya kepiting nggak pernah pakai celana dalam ya. Takut Kenapa? tas saya gitu orang lagi. Bisa aja deh, bisa aja. Oke, boleh. Tapi saya jadi ingat sih kalau ngomong tentang ini, saya jadi ingat masa lalu saya. Saya juga punya masa lalu. Kira Miss Mary itu dari masa depan. Ada, karena saya masih ingat banget zaman dulu ketika saya masih susah, saya tuh selalu punya cita-cita. Jadi waktu itu saya terinspirasi ada seorang pengusaha sukses, masih muda di Singapura. Dan waktu itu saya selalu bilang, dan saya bilang ceritain ke teman saya juga pengen loh jadi seperti dia, muda, sukses, jadi miliarder. Pada saat itu di Singapura. Nah, jadi ketika saya menceritakan mimpi saya dan saya bilang saya juga pengen sukses seperti dia, teman saya bilang, bukannya saya mau menjatuhkan kamu, Mer, tapi bukankah lebih baik cita-cita kita tidak terlalu tinggi? Karena kalau cita-cita tinggi, nanti kalau jatuh sakitnya di mana-mana, di sini, dan seterusnya. Dan dia bilang kepada saya, dia bilang bahwa saya kasih tahu bahwa itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau kamu lihat, dia itu orang Singapura. Dia itu pria. Kalau kamu wanita. Kalau orang-orang sukses di bisnis, coba bisa lihat begitu banyak biasanya didominasi oleh pria. Pasti ada alasannya dong kenapa pria bisa punya kemungkinan jauh lebih sukses daripada wanita. Terus kedua dia juga bilang, coba kamu lihat dan pelajari. Dia itu bisa sukses karena berbisnis. Dan dia bisa mahir berbisnis karena memang keluarganya juga pebisnis. Dia pun kuliah belajar bisnis. Sedangkan kamu, Mary Riana, belajarnya apa? Teknik elektro. Saya nggak punya background bisnis sama sekali dan di keluarga saya juga nggak ada tuh yang pernah sukses berbisnis. Jadi jauh sekali berbeda. Dan yang ketiga dia bilang, terang aja dia bisa sukses. Dia tuh orang Singapura, sukses di Singapura. Sedangkan Mary Riana orang Indonesia. Untuk sukses di Indonesia aja susah, apalagi untuk sukses di negeri orang. Jadi pada saat itu banyak banget orang yang menjatuhkan, banyak sekali orang yang berusaha untuk menyadarkan saya. Maksudnya sih baik, menyadarkan untuk bisa realistis. Karena katanya nggak mau sakit. Tapi saya selalu bilang, kita selalu sering ya, biasa mendengar orang bilang jangan punya mimpi tinggi-tinggi, betul? Betul. Sekarang pertanyaannya, Anda mau jadi orang biasa atau orang luar biasa? Luar biasa. Orang luar biasa nggak takut punya mimpi tinggi. Karena walaupun dia jatuh, dia tahu itu adalah bagian dari proses pembelajaran dia. Ya, orang luar biasa nggak akan peduli omongan orang. Bahkan sebenarnya dia akan menggunakan itu sebagai semangat buat dia berbuat lebih baik lagi. Seperti contohnya poster possible saya yang pertama. Mari kita lihat bersama-sama. Oke. Perasaan terhina adalah obat yang manjur untuk melecut diri, bangkit, bergerak, mengukir prestasi.
Jadi terserah, biarkan orang menghina Anda, tapi justru jadikan itu sebagai sebuah alat untuk Anda bisa bergerak dan maju. Dan akhirnya, saya tidak balas dengan kata-kata, tapi saya balas dengan kerja nyata. Dan akhirnya saya buktikan, saya bisa berhasil, walaupun saya wanita, walaupun saya nggak punya background bisnis sama sekali, dan walaupun saya orang Indonesia, saya tetap bisa sukses di negeri orang. Tapi semua ini saya ceritakan kepada Anda untuk menunjukkan satu hal. Kalau saya saja bisa, saya yakin Anda semua pun pasti bisa. Oke? Ya. Kalau Miss Riana kan sudah dewasa dibully. Yeah. Saya sejak kecil sudah terbiasa dibully. Yeah. Orang yang membuli itu kan yang bermental kepiting. Betul. Karena saya dulu tinggal di tengah hutan, orang miskin. Bapak saya bilang, kita boleh miskin harta, tapi nggak boleh miskin cita-cita. Akhirnya kalau saya beli buku tulis, halaman depan saya tulis, nama saya Jamil, cita-cita saya insinyur pertanian. Ya. Saya ingin jadi insinyur pertanian karena saya hidup di dekat perkebunan. Orang yang sangat dihormati, dimuliakan di situ adalah administrator kebun. Dan hampir semua administrator kebun adalah insinyur pertanian. Yeah. Dan ketika SD suruh maju, saya maju. Buat yang cita-cita, saya maju. Nama saya Jamil, cita-cita saya insinyur pertanian. Teman sekelas saya ketawa. Gitu Pak, Iya. gitu ya? Anak ewang melarat ada jadi insinyur pertanian. Anaknya orang miskin mau jadi insinyur pertanian. Bahkan guru saya juga manggil. Iya. Jamil, iya Bu, kalau punya cita-cita jangan tinggi-tinggi. Itu bagai pungut merindukan bulan. Iya. Itu orang bermental kepiting. Begitu saya keluar, saya mau jadi insinyur pertanian. Nggak mungkin lah, Mil. Yang bilang nggak mungkin saya tonjok. Iya. Iya. Bapak saya guru silat. Ya. Oh, tonjok Bapak beneran? Saya, tonjok beneran. Ternyata dia ngumpulin teman-temannya, begitu teman-temannya kumpul, ternyata dia mau ngeroyok saya. Tahu saya mau dikeroyok, saya lari. Begitu saya lari, salah satu dari antara mereka ngambil bambu dilempar ke saya. Dan kemudian ngendemik kepala saya. Ini adalah pitak insinyur pertanian. Oh, wow. Bambu. Masih Bambu ada. beneran. Bambu pager. Kalau di kampung kan dulu sekolah iya, dibuat dari bambu pager, itu. bambu dilempar, ya, insinyur pertanian. Ya, diperban sama guru masih Iya. berdarah, diperban berdarah. Saya diantar pulang, saya ceritakan kepada bapak saya, dan bapak saya tidak menjawab apa-apa. Selain apa? Kamu jadi insinyur pertanian atau tidak, mereka tidak peduli. Buktikan kepada orang-orang menghina kamu bahwa kamu bisa jadi insinyur pertanian. Gitu. Berarti betul ya bahwa seringkali perasaan terhina Iya. itu bisa menjadi obat yang paling manjur. Ya, akhirnya membuktikan tadi Miss Mary mengatakan buktikan dengan prestasi, buktikan dengan karya. Kalau kita, oh iya ya, aku nggak mungkin jadi insinyur pertanian ya, aku orang miskin ya, ya. Karena apa? Karena apa yang kita pikirkan mempengaruhi hormon-hormon, mempengaruhi sel-sel dalam tubuh kita. Kalau nggak percaya kita melakukan uji coba sederhana. Mohon maaf dengan segala hormat. Tangan kirinya bisa gini. Tangan kiri, oke. Bayangkan pegang jeruk nipis. Tahu rasanya jeruk nipis? Asam. Asam, kecut. Yang tangan kanan bayangkan pegang pisau. Yuk jeruknya kita belah bareng-bareng. Tuh lihat airnya keluar banyak banget. Dan kemudian jeruknya kita jilat. Gimana rasanya? Jeruknya ada nggak? Apa yang kita pikirkan mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh kita. Jadi kalau ada orang berpikir, hei, aku ini turunan orang miskin, bapakku miskin, mbahku miskin, saudaraku miskin. Bahkan di dalam tulangku ada tulisannya miskin. Itu Di sampai meninggal. ronsen ada tulisannya ya? Iya, di ronsen ada Di tulisan ronsen ada miskin. tulisannya, Itu sampai miskin. meninggal miskin beneran. Miskin sejati. Maka kalau kemudian kita berpikir bisa, pasti kita bisa. Ya tadi Iya. persoalannya, kadang-kadang kita terpengaruh oleh teman yang bermental kepiting. Nggak mungkin lo bisa, nggak mungkin. Potongannya bukan potongan orang sukses. Iya. Saya. Contoh buruk. Berarti apakah sebenarnya kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti itu berarti harus kita hindari? Ya, kalau kita bergaul bisa ketularan. Iya. Ya, walaupun ada falsafah bilang, wah ya kita seperti itulah ikan laut. Iya. Lautnya asin, tapi kita nggak ikut asin. Tidak semua orang kuat seperti itu. Kenapa? Lingkungan pergaulan itu menentukan. Contohnya Anda tadi, ada yang rumahnya jauh dari sini, paling jauh mana? Ya, misalnya berangkat dari Bekasi tadi. Iya. Ya, bawa sebelum berangkat tasnya dibuka. Bekasi emang daerah mana itu ya? Kota mana itu? Pakai paspor. Pakai paspor. Tasnya dibuka. Semut masuk tuh. Terus sekarang ikut rekaman di sini. Pulang nanti set ke rumah jam 11 malam. Tasnya dibuka, semutnya keluar. Dia cerita sama teman-temannya, aku dari Metro TV. Ngelihat Miss Mary yang cantik dan Pak Jamil yang ganteng. Kalau yang sebelahnya biasa aja. Sabar. Ini Itu ujian. ujian. Gak apa-apa, ingat penghinaan itu adalah obat yang paling manjur. Mental kepiting. Pertanyaan saya, ketika semutnya cerita kepada temennya, semutnya percaya nggak?
lo kalau ngibul yang cerdas. Bagaimana mungkin lo sampai Metro TV? Baru sampai tol lo sudah mati. Tapi kejadian itu terjadi nggak? Kejadian. Terjadi. Kenapa? Karena dia ikut lingkungan yang bawa lari kencang. Pastikan Anda bergaul di lingkungan yang positif, bukan yang bermental kepiting. Ya. Saya sih sama kayak Pak Jamil. Saya ini orangnya nggak bisa ditantang dikit gitu. Kalau nggak mungkin saya buktiin. Dulu saya ini pendiam dulu tuh. SD, SMP, SMA, saya tuh, wah, kalau ngobrol paling 2 kata sehari. Apa? Oh, ya. Temen tuh, kamu cita-cita jadi apa? Jadi artis. Nggak mungkin, masa kamu bisa jadi artis ngomong aja 2 kata. Gitu. Akhirnya saya buktikan dan tahun depannya saya ngomong 3 kata. Wes. Oh, ya. No. Tapi buktinya sekarang bisa hadir di sini di Iya. program I'm Possible. Bukti nyata, ya. Saya sempat Oke. dilempar juga dulu Pak Jamil. Iya. Jadi ada teman yang bilang, anak guru susah, miskin, oh saya tonjok. Nggak kena, karena dia di sini, ini tembok. Namanya juga usaha ya. Oke, kalau gitu nanti kita akan bahas. Tadi kan Pak Jamil bilang pokoknya kita nggak boleh bergaul dengan orang-orang yang bermental kepiting. Nah, itu harus dihindari. Terus bagaimana caranya kita bisa menyikapi dan melengkapi diri kita supaya kalau ketemu orang-orang seperti ini kita juga tidak tertular, ya. Oke, nanti tapi jangan sekarang. Setelah yang satu ini dari Impossible jadi Impossible. Ngapain lo kerja lebih daripada yang diperintahkan? Lo mau tampil beda ya dibanding kami. Nah itu bagaimana Miss Mary dan Pak Jamil? Karena biasanya orang yang punya 3 penyakit ini kalau datang ke kantor, hobinya meludah. Meludah di sumur yang airnya dia minum. Sudah tahu dapat gaji dari Metro TV, kerjaannya jelek-jelekin Metro TV.